Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Pandu and Friend yang beranggotakan Eka, Irfan, Harli, dan Izul akan mewawancarai beberapa narasumber yang berjudul cyberbullying untuk mata kuliah literasi manusia. Yuk simak video berikut. Mbak mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalan, saya Pandu. Sekarang bisa perkenalkan diri, dari mana, prodi mana? Oke, perkenalkan nama saya Fania dari S1 Teknik Komunikasi Angkatan 22. Baik. Untuk kesempatan ini kita akan mewawancarai Mbak Fania mengenai cyberbullying. Menurut Mbak Fania itu perbedaan antara cyberbullying secara langsung dan cyberbullying, serta ada dampaknya gimana Mbak Fania untuk mengatasinya? Oke, terima kasih. Kalau cyberbullying itu kan biasanya dia di media sosial kan. Kalau bullying biasanya dia kan secara langsung untuk entah dia bakal ngata-ngatain atau dia melakukan bully secara fisik. Sedangkan kalau cyberbullying dia bisa mostly ya itu ngata-ngatain di sosial media. Gitu. Mungkin dampaknya pastinya akan berpengaruh ke mental orang itu sendiri ataupun dia juga jadi kepercayaan dirinya kan turun. Untuk terakhir nih, solusi yang untuk mengatasi cyberbullying gimana Mbak? Oke, kalau menurut saya sih untuk mengatasi cyberbullying mungkin masih sulit ya untuk di Indonesia ini. Tapi mungkin pesannya untuk kita semua bisa belajar saling menghargai dan juga bisa bijak dalam menggunakan sosial media. Itu aja sih. Baik, terima kasih Mbak Fania waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Ya, Perkenalkan, saya Mutia. Izin untuk meminta pendapat Ibu mengenai cyberbullying. Sebelumnya, Ibu bernama siapa dan asal dari mana? Perkenalkan, nama saya Intan Diah Pertiwi, saya asal dari Teluk. Menurut pendapat Ibu, apa itu cyberbullying dan kira-kira dampaknya bagi korban itu bagaimana ya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin menjawab ya, kalau pendapat saya mengenai cyberbullying mungkin kayak sebuah tindakan di mana adanya penindasan atau misalnya perundungan kayak gitu yang sifatnya itu ke media digital. Di situ juga ada media pesan seperti dari WhatsApp, Instagram maupun kayak TikTok. Dan di situ perundungannya bentuknya itu seperti adanya menyebarkan foto-foto mungkin yang memalukan atau misalnya sebuah informasi yang sifatnya palsu, dan dia itu sifatnya nantinya mengejek, terus bisa memfitnah seperti itu, atau yang sifatnya nanti akan memberi dampaknya itu seperti stres, kecemasan hingga depresi. Dan nanti ujung-ujungnya kalau misalnya si korbannya tidak kuat dalam menanggapi kayak perundungan, biasanya sampai bunuh diri kayak gitu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Oke, sama-sama. Terus aku sebelumnya mengenal diri, nama aku Eka. Mas dari namanya siapa? Kemudian dari prodi apa? Perkenalkan, nama saya Jalur Bakti, saya dari prodi S1 Teknik Logistik. Pendapat Mas, kira-kira apa itu cyberbullying dan dampaknya bagi korban itu gimana ya? Cyberbullying sebuah perundungan atau penindasan yang terjadi di sebuah media sosial oleh seseorang yang dilakukan oleh seseorang atau pihak tertentu yang bertujuan untuk menindas atau untuk menurunkan down mental kepada seseorang tersebut. Dampaknya sendiri buat korban? Dampaknya sendiri itu sangat banyak lah ya, seperti kayak orang tersebut akan merasa terbully di media sosial atau terasa merundung di media sosial akibat bullying yang didapatkan di sosial media itu tersebut. Pak, maaf ganggu waktunya. Aku Irfan. Ini aku mau wawancara Bapak terkait cyberbullying dan pendapat Bapak gitu. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu, mungkin nama Bapak siapa dan asalnya dari mana? Oke, terima kasih. Saya Heru Adi Prasetyo, asalnya dari Purwokerto. Kan di zaman sekarang kan marak ya cyberbullying, apalagi dengan penggunaan medsos yang makin marak tuh. Menurut Bapak tuh cyberbullying tuh kayak berbahaya atau enggak, terus cara menanganinya tuh kayak gimana gitu, mengatasinya? Oke, jadi kalau yang marak
sekarang ini terkait dengan cyberbullying itu kan memang semua orang kan punya akses ke media sosial masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa mengantisipasi secara teknikal di cyber ya, di keamanan cyber. Jadi memang kalau untuk cyberbullying ini kita harus memitigasinya dengan memberikan kayak ini ya, awareness atau kesadaran terkait dengan konten-konten yang bisa membahayakan seseorang itu. Dengan cyberbullying ini kan bisa memicu beberapa orang yang terkena itu seperti psikologisnya yang ini down atau gimana gitu. Memang dari diri kita sendiri yang bisa mengendalikan gitu. Paling kita hanya bisa untuk melakukan sosialisasi, terus memberikan kayak pemahaman kerugian kita terkait pendapat di media sosial gitu sih. Kita harus harus mengkontrol dari diri kita masing-masing. Jadi balik lagi dari kesadaran masing-masing ya Pak ya terkait ini, karena kalau ngontrol banyak orang susah ya. Iya, jadi kita harus mengontrol diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri udah terkendali, kita memberikan awareness atau sosialisasi ke semua orang terkait dengan berbahayanya masalah cyberbullying ini. Oke, baik. Mungkin terima kasih buat pendapat dan masukannya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Bu, izin ya Bu, ganggu waktunya. Sebelumnya aku Irfan mau wawancara Ibu terkait cyberbullying. Mungkin sebelum kita ngobrol, mungkin aku mau kenal Ibu dulu gitu. Nama Ibu siapa dan asalnya dari mana? Ibu nama kami Susanti, berasal dari Purbalingga. Di kantin Sekutu. Owner ya Bu ya? Jadi aku mau nanya Bu terkait cyberbullying. Menurut Ibu tuh cyberbullying itu apa? Terus cara mengantisipasinya tuh kayak gimana? Ibu pribadi ya, pengalaman ibu pribadi untuk anak itu, anak memang ibu bebaskan. Berteman dengan siapa saja boleh, monggo. Tapi ada jam-jam waktunya anak juga harus pulang ke rumah, kayak gitu. Enggak, terus kadang kan anak bermain terus itu nggak tahu waktu. Nah itu harus pertama harus pulang ke rumah, setiap maghrib itu harus pulang, terus harus sholat. Nah yang utama itu harus sholat dulu, karena sholat itu kan untuk menjaga kita, anak ataupun kita ya gitu, kalau dari pergaulan bebas. Nah gitu ya. Nah, terus pergaulan anak juga ibu harus tahu teman-temannya siapa ya gitu. Berarti dari peran orang tua juga berpengaruh ya Bu ya? Pengaruh ya, itu pengalaman ibu sendiri ya. Mungkin gitu aja Bu dari aku. Makasih ya Bu udah mau diwawancara. Ya, sama-sama. Monggo. Oke, selamat siang. Jadi saya di sini sedang bersama dua orang rekan saya. Jadi bisa perkenalan dulu Mas, namanya siapa, asalnya dari mana, prodi apa? Oke, nama saya Dava Arsyah dari Prodi Informatika, asal saya Purwokerto. Saya Itzal, asal saya Purwokerto, prodinya Teknik Informatika. Oke, Mas, di sini saya mau ngasih beberapa pertanyaan atau dari pendapat pribadi Mas tentang apa itu cyberbullying ya, lebih tepatnya tentang cyberbullying. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Mungkin dari Mas Dava dulu aja ya. Menurut Mas Dava itu bercanda di media sosial itu perlu ada batasannya nggak Mas? Iya sih, perlu ada batasan. Karena ya jelaskan. Karena kita kan nggak tahu perasaan orang ya, jadi nggak tahu nanti baper atau enggak dengan kata-kata kita atau apa yang kita komen. Ya, gitu aja Mas Dava. Ya. Kalau dari Mas Isal sendiri gimana Mas? Cyberbullying di media sosial ya, Pendapat Mas Isal kalau bercanda di media sosial itu perlu ada batasan nggak Mas? perlu sih, karena kan ya kita nggak tahu ya kondisi orang pas lihat komentar kita itu lagi mood atau enggak gitu. Ngaruh juga. Oke, aku mau tanya juga dong sama Mas Dava. Menurut Mas Dava itu cyberbullying itu lebih bahaya nggak daripada bullying secara langsung gitu? Menurut Mas Dava gimana? Ini sama-sama aja deh, cuman bedanya kita dari online aja.
menanyakan ke mentalis juga. Tanya ke mentalis. Oh, dari Mas Isan? Dari Mas Isan gimana? Agak sedikit berbeda ya, karena yang di online itu kan sifatnya kan umum ya, secara general, jadi bisa dilihat semua orang kemungkinan besarnya. Jadi ya mungkin lebih besar pengaruhnya di cyberbullying. Bagus. Terus, oke, selamat hari cerdas sedunia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkarnain Saki. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara terhadap masyarakat umum untuk menanyakan terkait tentang pengertian dari cyberbullying dan apa dampak dari korban yang terkena bully tersebut. Oke, kebetulan saya sekarang sedang berada di Pantai Bidara Payung dan di sini juga terdapat warung, dan kebetulan di sini tuh ada beberapa kumpulan anak muda. Jadi saya akan menanyakan hal tersebut kepada anak-anak tersebut. Oke, let's go. Halo, permisi Mas. Ya. Boleh minta waktu sebentar? Boleh. Di sini saya akan melakukan wawancara, yaitu untuk tugas saya yaitu mewawancarai masyarakat umum terkait tentang cyberbullying. Kan cyberbullying ini lagi marak-maraknya di kalangan anak-anak muda ya, dan itu juga mengakibatkan dampak yang sangat fatal bagi korbannya. Boleh izin duduk? Boleh. Monggo. Dari mana dulu nih? Mungkin dari Masnya dulu ya. Nama Mas. Jadi menurut pendapatnya Mas tuh cyberbullying itu apa sih? Jadi untuk saya sendiri yang korbannya atau gimana? Pendapat dari Masnya aja. Kalau pendapat dari saya itu mengenai hal tersebut tuh kayak misal penindasan di media sosial ya, terus juga dampaknya juga itu sangat beresiko terhadap si korban, karena dari yang kasus yang waktu tahun berapa gitu ya, yang terkait Timothy kalau nggak salah, nah itu juga Yang di Bali itu ya? Iya betul. Nah efeknya tuh begitu, mungkin gitu aja. Terus dari jawaban pendapat dari argumen lain ada nggak kira-kira dari Masnya coba mengenai cyberbullying itu? Mungkin hampir sama sih kalau untuk cyberbullying, kayak perundungan di media sosial yang hampir dampaknya itu bisa psikis orang, kadang yang orang-orang yang mentalnya nggak kuat kayak Timothy yang kena gampang sekali kena perundungan, apalagi kayak orang-orang yang jarang bersosialisasi tiba-tiba dapat perundungan di sosial media bisa berakibat fatal ke mental seorang tersebut. Jadi bisa orang itu bisa melakukan tindakan yang di luar nalar gitu, kayak Timothy tiba-tiba dia Yang bunuh diri. Iya. Mungkin ada argumen lain dari Mas-masnya? Itu sih sama. Oh, sama. Kalau dari Masnya? Aduh, kalau untuk cyberbullying sih kemudian sama, kayak contohnya tuh apa ya, kayak ketika kita ngepost foto atau kesukaan kita tapi orang lain itu tidak suka, menurut saya kalau kita jadi pelaku kita cukup diam saja ketika kalau pendapat kita berbeda dengan si dia, nggak usah menghina atau mengejek. Jika fotonya kurang bagus atau apa, kita cukup diam saja. Kalau tidak suka postingan dia, cukup dilewati, karena dampak cyberbullying itu sangat parah, bisa fatal, bisa bunuh diri atau semacamnya, bisa jadi gila, stres. Itu aja sih. Jadi kan Mas ini udah tahu nih, jadi dari argumen masing-masing tentang cyberbullying dan dampak dari si korban ya. Kalau pesan untuk para pembuli nih yang melakukan cyberbullying di media sosial tuh apa? Pesan untuk pelaku cyberbullying, menurut saya stop, jangan menindas seseorang. Menurut saya Anda harus mengaca diri Anda sudah sempurna atau belum. Ketika sudah sempurna, jangan mengejek seseorang. Kita sesama makhluk hidup, sama ciptaan Tuhan, kita harus saling support, jangan saling menghina atau menginjak satu sama lain. Sudah sih. Oke. Baik, mungkin itu aja sih Mas yang saya butuhkan untuk tugas saya. Terima kasih Mas ya. Iya. Terima kasih Mas. Maaf ganggu waktunya. Oke, tadi itu saya sudah menanyakan dari pendapat masyarakat umum terkait dari cyberbullying, dan memang cyberbullying ini
sangat berpengaruh bagi si korban karena dampaknya sangat fatal, apalagi bagi orang-orang yang memiliki mental yang kurang kokoh atau gampang tersinggung. Itu dapat memicu si korban untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar, seperti contohnya yang tadi Mas di warung tadi sebutkan, yaitu tentang kasus Timothy yang kalau nggak salah di daerah Bali tadi ya, itu sampai melakukan bunuh diri, lompat dari gedung kalau nggak salah tuh. Oke, jadi sekian wawancara dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.